ya. Jadi kalau di Kalimantan Timur itu hampir jumlah pabrik sawitnya sudah hampir sama dengan beberapa pabrik besar di Riau. Dan limbahnya kebanyakan tidak terlalu banyak digunakan, padahal potensinya luar biasa. Saya sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit sudah mengekspor kurang lebih 2,8 juta ton ke Jepang. Ya. Dan itu perjuangan tidak mudah, jadi saya adalah orang pertama yang mengekspor cangkang sawit ke Polandia, mengekspor cangkang sawit dari Kabupaten Pasir, mengekspor cangkang sawit dari Jambi, Bengkulu, Padang, Riau. Semua daerah di Indonesia ini pertama kali yang mengekspor adalah saya. Ya, saya cuma menyampaikan, orang Samarinda tuh pintar-pintar, makanya kira-kira mana yang kira jadi gitulah. Profesor Sukri M. Nur, sekarang saya kirim ke Jerman, sedang melakukan penelitian biomasa, bioenergi. Insya Allah tanggal 24 Agustus beliau balik dari Jerman setelah melakukan pendidikan itu. Dia akan saya tempatkan di sini untuk bikin Indonesian Biomass Research Center. Saya membayangkan bahwa saya ada di pinggir sungai itu. Tetapi itu ada tulisan dilarang membuang sampah ke sungai itu. Kenapa dilarang? Bukankah yang lewat setiap 20 menit adalah sampah? Jadi hari ini saya tidak berdiri di pinggir sungai. Saya berdiri di tepi jalan tol oligarki. Itu faktanya tuh. Saya membayangkan bahwa orang Jawa, orang Jakarta, satu waktu nanti bilang saya mau ke Samarindu untuk melihat tenggelamnya matahari yang dibiaskan melalui gelombang Sungai Mahakam. Tapi hari-hari ini tidak mungkin kita promosikan itu karena sinar matahari akan dipantulkan kembali oleh batu bara. Maka kita nggak melihat keindahan senja di Samarinda. Yang kita temukan adalah lalu lalang para perampok. Itu apa indahnya berdiri di pinggir sungai, bawa pacar atau bawa selingkuhan bahkan. Kalau yang Anda tonton adalah tongkang-tongkang oligarki. Apa yang mau saya cinta kamu, saya rindu, karena itu saya bawa ke Samarindu, lihatlah sungai ini. Tiba-tiba itu konsepnya tuh. Kenapa kita balik pada pengertian dasar tentang environment? Sungai adalah air dari gunung ke laut. Coba tanya pada anak-anak sekarang. Anak-anak bilang, mana airnya? Kok airnya warna hitam? Jadi konsep sungai akhirnya berhenti. Karena konsep sungai sekarang didefinisikan oleh kapitalisme. Sungai adalah tempat menyalurkan CSR dari Kalimantan ke Jakarta. Kalaupun ada gunanya, CSR-nya nggak masuk ke Kalimantan, dia langsung ke Jakarta. Kalau saya bilang sungai adalah dari segi environment, sungai bukan apa yang mengalir dari gunung ke laut, itu sisa-sisa dari sungai kecil. Sungai adalah apa yang naik dari akar pohon pergi ke daun. Karena setiap pohon adalah sungai. Karena di dalam pohon ada pembuluh kapiler yang menghisap air melalui akar. Lalu naik ke batang pohon, tiba di daun, mengalami fotosintesis, disimpan karbohidratnya, diuapkan H2O-nya. Itu peristiwa mengalirnya sungai. Ada proses alamnya di situ. Bayangkan misalnya, kalau sungai yang di pohon itu, kemudian dialiri juga oleh tongkang-tongkang. Saya mau ajak kita bikin renungan tentang apa yang disebut environmental ethics itu. Sekarang orang nggak bicara do you speak German, do you speak English, do you speak French.
Orang bicara, do you speak environmental ethics? Pak Diki bicara tentang biomasa tuh. Yang sekarang orang merasa bahwa oke, kita bisa akan produksi biomasa sebagai alternatif energi itu. Saya nggak punya pengalaman dengan biomasa di sini, tapi saya punya pengalaman dengan biomasa. Satu waktu saya naik Gunung Himalaya, kira-kira di ketinggian 5.000 meter. Saya gagal menemukan tempat untuk buka tenda itu. Padahal udah malam, badai, kecepatan angin 60 km per jam, suhu udah minus 40 tuh. Akhirnya kita temukan kandang yak. Yak itu binatang endemi Himalaya, itu kayak banteng kecil gitu. Tapi itu bukan banteng yang moncongnya putih ya. Itu hitam semua tuh, yak. Maka kita kumpulkan kotoran yak itu dan kita tidur di atas kotoran kering yak. Hanya untuk menyelamatkan diri dari kedinginan tuh. Itu fungsi biomasa. Jadi kalau ada istilah biomasa, saya punya pengalaman otentik, punya pengalaman eksistensial, diselamatkan oleh biomasa yang berasal dari kotoran yak. Kotoran yak lebih berguna dari kotoran banteng. Jadi keadaan kita sebetulnya hari-hari ini, kita mau ikuti alam berpikir environmental ethics. Karena dunia bicara soal itu. Yang kita sebut, kita gugup untuk menghadapi krisis energi dan krisis pangan dunia yang bukan lagi akan mempengaruhi kita, udah terjadi pengaruh itu pada kita hari ini dengan kenaikan bahan bakar dan bahan pangan. Lalu kita bertanya, apa strategi pemerintah? Pemerintah bilang kami punya program strategis namanya food estate. Di sini ada nggak di Kalimantan tuh? Food estate di Kaltara. Di Papua dibikin food estate sebagai lumbung pangan nasional. Tapi 2 minggu lalu saya baca datanya, seluruh rencana bikin food estate berantakan, mangkrak, gagal. Kalau kita bilang gagal, nanti orang bilang ya itu belum terjadi. Loh, memang uangnya udah nggak ada buat bikin food estate itu. Uangnya sudah tidak ada, sementara hutannya juga udah keburu ditebang. Gagal lah. Satu waktu saya jalan masuk goa di Australia itu. Goa-goa di Australia. Terus bertemu dengan pejabat daerah di situ. Saya tanya bagaimana proyek pemukiman masyarakat adat di situ, di Aborigines itu. Dia cerita, agak lucu ceritanya. Pemerintah Australia, pemerintah kota atau provinsi menyediakan rumah bagi penduduk aborigin. Dibuatkan rumah tuh. Hari pertama dipaksa untuk pindah dari mereka biasanya tidur di bawah pohon, pindah ke rumah. Oke, gelisah, dipantau nggak ada yang tidur, nggak bisa tidur. Hari kedua mereka tidur pulas, tapi jendelanya dibobol. Pemerintah daerah mulai enggak, kenapa jendelanya dibobol? Ada yang pulas, masih ada yang nggak bisa tidur. Hari ketiga, semua terlihat pulas ketika atapnya dibongkar itu. Jadi mereka membongkar atap itu. Lalu mereka baru pulas. Baru dimengerti bahwa penduduk asli itu hanya bisa mimpi indah kalau memandang langit. Jadi tidak ada kalkulasi local wisdom di situ. Itu yang terjadi juga dengan IKN. Saya nggak protes hak masyarakat adat di sini untuk menerima, tetapi inti yang saya protes adalah negara mengabaikan penelitian AMDAL karena menganggap AMDAL itu adalah kecerewetan masyarakat adat. Dan itu nggak dibuka tuh. Kita tahu dalam hukum lingkungan, AMDAL itu dibuat justru untuk menghalangi investasi. Kalau lulus dari AMDAL itu berarti investasinya secara lingkungan oke.
Pada kasus IKN, Presiden Jokowi sudah putuskan kami akan pindahkan ibu kota. Oleh karena itu kami minta universitas lakukan AMDAL. Artinya AMDAL itu membenarkan keputusan politik. Di situ dungunya kebijakan itu. Harusnya kuda ditempatkan di depan kereta. Yang terjadi ini keretanya ditempatkan di depan kuda, nggak bisa bergerak. Kan logikanya AMDAL dulu baru ada keputusan politik gitu. Bukan sebaliknya. Jadi bagian itu yang saya kritik, tapi kemudian saya dicaci maki seolah-olah ingin menghalangi. Bukan saya halangi, tapi prosedur etiknya itu harus dipenuhi dulu tuh. Prosedur etik, bukan prosedur politiknya. Kan itu dasar kalau kita bilang I do speak environmental ethics. Itu intinya sebetulnya yang nggak diucapkan di mana-mana. Dan sekarang Omnibus Law itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi praktek pembangunan IKN masih jalan. Bagaimana logikanya? Undang-undang tentang AMDAL dibatalkan konstitusi. Mestinya IKN juga ikuti itu. AMDAL dulu baru bikin IKN. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita berbicara tentang ibu kota negara, tentu hal yang tidak bisa kita sampingkan adalah tidak hanya berbicara tentang masalah lingkungannya saja, tetapi berbicara tentang budayanya saja. Dan ketika kita menyentuh ranah budaya, maka satu hal yang menurut saya sangat menarik itu ketika kita bicara tentang hak masyarakat hukum adat. Menurut saya itu sangat menarik. Dan ketika bicara tentang hak masyarakat hukum adat, tentu secara dasar konstitusional telah jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar 18B, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang beserta dan melindungi rakyat yang ada di dalamnya, seperti itu lebih kurang. Namun yang ingin saya tanyakan adalah tentu hari ini ketika kita hanya berlandaskan dan berdasar pada undang-undang dasar yang juga merupakan produk yang dibuat oleh manusia dan tidak menutup kemungkinan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan manusia yang hari itu berkuasa, bagaimana perspektif dari Bung Rocky terkait dengan hal tersebut, kemudian bagaimana pula seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kenyataan bahwasanya hari ini ketika kita bicara tentang IKN, saya pun tidak menutup mata. Ada beberapa pihak yang terancam, khususnya adalah masyarakat-masyarakat yang memiliki hak masyarakat hukum adat itu sendiri, terutama masyarakat yang memiliki identitas sebagai masyarakat asli di Kalimantan. Ya mau tidak mau kami hari ini sebagai rakyat biasa Kalimantan Timur mau tidak mau ya harus mempersiapkan diri gitu Pak. Karena rasa-rasanya ketika kita hari ini melihat tidak ada lagi sebagian kemungkinan besar gitu IKN bakal pindah ketika bukan periode ini mungkin di periode-periode mendatang gitu. Tetapi hari ini kebetulan saya orang Penajam, beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu BPS Penajam itu menulis bahwa hari ini untuk membangun SDM di Penajam Pasir Utara, gurunya hari ini itu masih kekurangan guru gitu. Bagaimana mungkin hari ini kita ingin mempersiapkan SDM kalau gurunya saja masih kekurangan guru. Kemudian masih secara indikator itu masih sangat jauh dari kata standar. Itu yang pertama. Belum kemudian hari ini kita berbicara tentang infrastruktur. Ketika ingin membangun IKN, mempersiapkan diri. Ketika kita ingin ke kota-kota lain, dari Kalimantan, dari Samarinda itu bisa kita tempuh dalam sehari. Tetapi kalau misalnya ingin ke kabupaten yang sesama di Kalimantan Timur, ke Mahulu misalnya, itu memerlukan waktu berhari-hari Pak. Padahal kita ke Jawa itu bisa di waktu dalam 2 jam gitu. Tetapi kalau ke Mahulu membutuhkan waktu berhari-hari. Nah ini kemudian bagaimana mungkin hari ini kita bisa mempersiapkan SDM dengan baik kalau sesama saja di Kalimantan Timur itu masih sangat jauh dari kata layak. Nah pertanyaan saya kepada Bang Diki hari ini yang sebagai putra daerah Kalimantan Timur yang mungkin bisa dikatakan teman-teman itu sukses gitu. Melihat hari ini dengan realitanya hari ini kondisi Kalimantan Timur khususnya Penajam Pasir Utara yang hari ini menjadi santar menyambut IKN ini apakah kemudian mempunyai peluang gitu atau ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi kami sebagai anak-anak muda di Penajam Pasir Utara Pak. Sekian dan terima kasih. Jadi IKN itu dari awal secara konsep pemikiran saya itu tidak rasional ya. Sebenarnya Lampung lebih memungkinkan sehingga pemindahan itu hanya berdasarkan
kantor-kantor pemerintahan saja, kemudian tidak memindahkan keluarganya. Jadi mereka masih bisa untuk bolak-balik dari Lampung, Jakarta, seperti yang terjadi di Putrajaya di Malaysia. Sehingga yang terjadi adalah perpindahan tempat kantor ibu kota, tapi tidak memindahkan budaya dan masyarakat metropolitan ke Kalimantan Timur. Tapi argumentasi yang positif juga banyak ya. Argumentasi positif yang rasional dan memungkinkan juga bisa acceptable but cannot do it gitu. Kalau menurut saya bisa diterima tapi rasa nggak masuk akal untuk bisa dilaksanakan, bahwa mereka siap dengan keamanan lingkungan seperti yang Warokila katakan. Mereka sudah mempertimbangkan lingkungan habitat, degradasi, apakah terjadi degradasi lingkungan dan lain-lain. Saya agak ragu kalau mereka mikirkan itu. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana caranya mereka, rezim sekarang punya negara, lebih kepada punya nafsu besar tenaga guna, ya. Itu memindahkan ibu kota, tapi apakah dia punya kemampuan apa tidak? Kalau Anda tanya peluang sama saya, sebagai orang pengusaha, saya katakan peluang untuk bisa terjadinya ibu kota negara sangat jauh dari mungkin, ya, sangat jauh dari mungkin. Karena kondisi keuangan negara, kondisi masyarakat, kondisi persiapan untuk memindahkan itu juga bukan hal yang mudah. Kesimpulan saya, marilah kita berdoa bersama-sama apa yang terbaik. Tapi yang penting buat saya, sekali lagi sebagai pengusaha lingkungan hidup, bahwa mari kita bersama-sama menjadikan Kaltim ini sebagai sumber komoditi besar untuk menjadi komoditi ekspor lingkungannya saja. Tapi kalau soal ibu kota negara, sekali lagi peluang menurut logika saya adalah jauh dari mungkin bisa terjadi. Indonesia. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan menarik itu. Kalau nanti jadi IKN, masihkah kita juga Kaltim ini Indonesia? Satu-satunya yang membuat kita Indonesia itu adalah budaya. Saya setuju itu. Soal budaya itu jangan sampai luntur. Baik oleh perubahan IKN, jadi atau tidak jadi, tapi kebudayaan kita, terutama kebudayaan Kalimantan Timur, harus dilindungi. Karena itu saja lagi yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau nanti orang lain, sebab kalau bilang Mandau begitu Bung Rocky, tidak ada orang di dunia ini yang mengatakan Mandau itu milik dia, itu milik Kalimantan, seperti itu. Kalau bilang Reok, nah itu milik Indonesia, tidak ada orang berhak. Tapi kalau soal lain kita bisa sama, itu satu. Yang kedua, itu Ananda dari Epkip tadi ya, saya memang dari Epkip juga. Keresahanmu itu baru tingkat pada distribusi guru dan jumlah guru. Saya malah ribilsah bukan soal itu, tapi soal relevan tidak gurunya itu. Ini era milenial, 51% penduduk Indonesia, bahkan Kaltim 53% kalau tidak salah, itu adalah anak milenial yang cara belajarnya jauh amat dengan saya gitu. Gurunya, nah itu yang repot. Yang diangkat itu sedikit, gurunya adalah guru masa lampau. Guru yang dulu sering memarahi muridnya karena muridnya bawa HP. Iya kan? Ketika kemudian pandemi lalu gurunya disuruh mengajar dari rumah, dia kebingungan seperti apa mengajar pakai internet ya, pakai Zoom, pakai webinar. Nah, ini adalah persoalan mendasar bagi saya di Kaltim. Adalah persoalan relevansi antara kecakapan guru dengan anak yang diajarnya, yang rata-rata anak generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha. Hati-hati kalau kita tidak mengkritisi soal kesesuaian antara guru dengan murid, maka SDM yang kita idam-idamkan itu adalah SDM yang tidak bersesuaian dengan zaman. Dan orang nggak lagi berpikir bahwa 2045 orang akan berkantor di IKN. Orang udah berpikir untuk berkantor di SpaceX misalnya tuh. Sekarang juga kantor-kantor itu kan bangunan yang dianggap itu jadul. Anak muda tuh berkantor di kafe itu. Jadi itu konsekuensinya sebetulnya. Nah, saya balik tadi pada dua perempuan perkasa yang mengucapkan secara lantang protes sosialnya itu. Dan kalau perempuan bicara itu artinya ada sesuatu yang otentik hendak dia ucapkan itu. Lah itu rasa keadilan itu. Parameter pertama dari ketidakadilan adalah suara perempuan.
Karena yang paling peka dengan ketidakadilan adalah perempuan. Perubahan sedikit konsumsi, dia udah mikir-mikir. Kalau misalnya harga cabai itu segenggam dulu masih bisa dapat 2-3 ribu rupiah, sekarang untuk dapat segenggam itu minimal 7 ribu rupiah tuh. 7 ribu artinya tinggal ada 3 ribu rupiah di dompetnya untuk anaknya yang masih di PAUD. Itu bikin pusing kepalanya tuh. Apa yang mesti diucapkan nanti kalau suaminya datang terus ngomel-ngomel, kok kopinya nggak manis lagi karena dia nggak bisa lagi beli sachetan yang 3 in 1 itu. Jadi kita mau bayangkan bahwa sungai itu adalah rahim perempuan. Dari situ kehidupan berawal. Tadi Haldi betul. Peradaban dimulai dari tepi sungai itu. Jadi rahim perempuan, sungai itu adalah rahimnya perempuan. Yang mengucapkan kesetaraan. Samarinda artinya sama rendah itu. Kalau misalnya kita bayangkan bahwa, atau kita sebut pembuluh darah bumi adalah sungai. Sungai adalah pembuluh darah bumi itu. Kotornya sungai di sini, rusaknya sumber alam pertama, juga merusak seluruh pembuluh darah di bumi. Itu prinsipnya tuh. Yang biasa disebut sebagai butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Namanya butterfly effect. Jadi bagian itu yang ingin saya mintakan semacam perhatian. Kalau perempuan sudah bicara, itu artinya kejujuran datang dari dalam rahimnya. Yang khawatir bahwa rahim bumi juga akan diperlakukan begitu. Karena itu disebut sebagai Mother Earth, Gaia. Nah komposisi ini yang nggak ada dalam kurikulum negara. Itu intinya tuh. Suara feminis dalam upaya untuk menjaga lingkungan. Nggak ada. Bahkan menteri lingkungan kita yang perempuan juga berpikir secara maskulin. Ya, Ibu Menteri KLH, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dia berpidato di Glasgow waktu itu mengatakan bahwa jangan halangi kami untuk menebang pohon karena itu kebutuhan kami untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu. Dalil yang sangat dangkal gitu. Apa nggak ada cara lain? Ada ngutang. Tapi udah nggak bisa ngutang sekarang. Kalau Anda ngutang sekarang pasti suku bunga tinggi tuh. Karena kita perlu tuh. Dan aturan untuk berhutang juga udah nggak bisa tuh. Jadi memang kegagalan pemerintah untuk menghasilkan kesejahteraan dibebankan pada rahim perempuan, yaitu sungai dan hutan. Merusak hutan artinya merusak plasenta rahim perempuan. Jadi dari segi itu kita ingin ucapkan bahwa green economy yang lagi kita pamerkan sekarang itu, sustainable development, segala macam ide itu harus diturunkan dalam bentuk kebijakan policy dan dengarkan suara perempuan karena itu suara yang paling jujur. Tetapi yang sekarang rahim perempuan itu jadi semacam tempat persaingan politik. Semua partai politik ingin agar supaya mak-mak itu suaranya pindah ke partai itu. Karena belum pernah di dalam sejarah politik Indonesia suara emak-emak itu betul-betul signifikan di 2019. Suara perempuan. Dan itu sekarang yang diincar oleh partai-partai politik. Masa konstituen yang berbasis suara perempuan. Jadi teman-teman, kalau Anda sebagai warga negara perempuan diintai, dibujuk, diintip oleh para politisi laki-laki, biasanya pemimpin partai politik itu laki-laki semua tuh, hati-hati. Karena mereka akan memanfaatkan rahim itu sebagai alasan untuk kampanye. Padahal di ujungnya dia merusak rahim kita, tuh. Rahim bumi. Itu pandangan radikal dari yang disebut tadi local wisdom. Jadi kita rawat bumi ini sama seperti kita merawat kesehatan rahim perempuan. Terima kasih. Dan jangan lupa bahwa kebun sawit itu menyerap air luar biasa. Berapa ton yang dihasilkan oleh buah sawit, maka sekian ton juga air yang diserap dari pohon tadi. 25 tahun saja umurnya. Ya, setelah 25 tahun masa produktif ditebang, kemudian dibangun lagi, replanting. Hanya bisa 2 kali. Artinya umur industri sawit, perkebunan sawit itu umurnya hanya 50 tahun.
Setelah 50 tahun maka dia akan menjadi tanah tandus yang tidak bisa ditanami apa-apa. Maka yang harus diupayakan adalah bahwa industri sawit yang sekarang menyuplai APBN sebanyak 30% APBN kita bergantung kepada industri sawit, harus digunakan semaksimal mungkin untuk menciptakan manufaktur baru yang bisa menimbulkan produktivitas masyarakat. Tapi itu tidak dilakukan. Saya kasih gambaran ya, kalau misalkan pengusaha-pengusaha besar itu punya kebun sawit segitu luas, kemudian dia bangun pabrik CPO-nya. Pabrik CPO-nya kemudian dia produksi sesuai dengan kebun sawit. CPO-nya diproduksi sebanyak 40 juta ton, tapi kemampuan serap masyarakat hanya 8 juta ton. Kemudian sisanya diekspor, terutama China, India. Eropa itu walaupun menolak CPO kita, itu sebetulnya kecil, hanya 5-10% saja. Tapi China dan India yang paling besar. Kemudian dengan akal-akalan mereka lakukanlah komunikasi dengan Kemenko, dibangunlah yang namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDPKS itu kemudian menciptakan satu regulasi, semua produksi sawit ekspor harus dipungut biaya. Ya, dana inilah kemudian terkumpul hingga ratusan triliun dalam per tahun. Ratusan triliun terkumpul. Lalu apa gunanya dibangun BPDPKS? Supaya dia bisa digunakan untuk penelitian kebun sawit, diberikan kemakmuran buat petani dan lain-lain. Yang terjadi kemudian, karena CPO-nya 40,5 juta ton tidak mampu terserap oleh masyarakat, bagaimana caranya? Dibangunlah industri biodiesel. Ya, biosolar itu dibangun untuk bisa menyerap CPO punya konglomerat ini yang tidak terserap oleh pasar. Diambil nih, diproduksi di biodiesel. Produksi biodiesel itu mencapai angka 8 juta ton juga besarnya. Tapi siapapun yang membangun produk biodiesel disesuaikan dengan harga pasar, maka biaya produksinya tuh nggak nyambung, nggak cukup untuk membiayai produksinya. Lalu negara menjanjikan kepada mereka insentif. Jadi kalau ada orang membangun pabrik biodiesel, produksinya 22.000 per liter, harga pasar 18.000, maka 4.000 negara mesti membantu. Jadi Anda bayangkan yang bangun produk biodiesel itu hanya 5 konglomerat di Indonesia, dan semuanya boleh membangun pabrik biodiesel tanpa pernah kena rugi karena dibiayai oleh insentif oleh pemerintah. Jadi paradigma industri sawit kita ini sudah tidak karuan. Kemudian datanglah asosiasi pengusaha cangkang sawit, saya ceritanya. Ya. Kemudian ya saya satu-satunya asosiasi yang tidak dipanggil oleh Mabes Polri. Ya, semua asosiasi pengusaha sawit itu dipanggil Mabes Polri. Sebagian sudah dipenjara, sebagian sudah menjadi tersangka dan lain-lain. Satu-satunya yang tidak itu hanya asosiasi pengusaha cangkang sawit. Karena saya lebih banyak menyumbang kepada negara dengan memberikan pajak $30 per ton, $3 pungutan, tapi tidak satu peser pun, tidak satu rupiah pun yang kami ambil kembali untuk kepentingan kita. Ya, sementara yang lain dapat insentif. Mereka menyumbang 10 triliun tapi dapat insentif 50 triliun. Itu yang membuat Wilmar sekarang komisarisnya di penjara. Jadi adik-adik semua, kalau Anda tanya bagaimana masa depan sawit, agak mengkhawatirkan. Karena negara telah melakukan paradigma yang salah dengan memberikan izin yang gampang terhadap perkebunan sawit, kemudian memberikan gampang kepada perkebunan sawit, tapi tidak pernah memikirkan masa depan mereka berikutnya. Saya insya Allah tujuannya membangun di sini Indonesian Biomass Research itu adalah bagaimana memaksimalkan sisa tahun yang ada ini. Ya, kalau tidak salah kalau di Pasir Penajam itu sudah melewati masa 20 tahun. Sudah hampir habis tuh masanya. Mereka harus lakukan replanting untuk yang 25 tahun kedua. Kalau di daerah Kutai Timur masih baru, kemudian Kukar sebagian lama dan sebagian baru. Bagaimana caranya kita memaksimalkan potensi yang ada? CPO itu hanya 23% saja diambil dari buah sawit. Padahal 70%-nya itu bisa dipakai buat industri biomasa.
negara tidak pernah punya kebijakan untuk mempermudah pembangunan energi biomasa Indonesia. Begitu sekarang Eropa tutup semua, energinya berantakan. Rusia perang dengan Ukraina, dia tutup gas seluruh Eropa. Anda tahu sekarang, Polandia sudah akan mendirikan perwakilannya di sini untuk membeli cangkang sawit sebanyak 10 juta ton. Meminta ke saya untuk mensuplai ke mereka. Saya baru dapat 50.000 ton kontrak karena itu yang saya sanggup untuk di Kaltim. Kalau 10 juta itu hampir seluruh Indonesia kita mesti ambil cangkangnya. Nah, negara punya nggak kebijakan untuk memikirkan bagaimana mempermudah supaya cangkang sawit itu gampang didapat? Saya untuk menaruh cangkang sawit di tempat saya di Palaran itu, dari Wahau sana aja sudah 2 hari menuju ke sini. Belum lagi nunggu solarnya 2 hari. Belum lagi terbaliknya lagi, karena jalannya parah dan rusak. Sehingga kehilangan 1 ton, los satu truk dan lain-lain. Negara nggak pikirkan bahwa itu semua adalah potensi yang luar biasa. Kemudian saya bernegosiasi dengan beberapa kementerian, akhirnya alhamdulillah misalkan contoh di Wahau, nggak perlu bawa ke Samarinda. Saya bisa buat di jeti di mana saja menggunakan BUP-nya BUMN, kemudian kita bisa loading dari sana. Jadi saya akan sudah mempermudah dimanapun ada tempat bisa bersandar tongkang dan saya loading, maka saya tidak melanggar aturan. Dulu waduh, mesti setor dulu baru bisa keluarin kapal. Karena tempat-tempat yang bersandarnya cangkang itu biasanya tempat-tempat ilegal, bukan tempat-tempat umum. Kenapa? Karena tempat-tempat umum yang ada itu semua jauh dari tempat-tempat sumber bahan baku. Jadi masa depan industri sawit depend on kita, depend on anak-anak muda sekarang untuk coba berpikir apa yang bisa kita kembangkan memanfaatkan industri yang ada. Contoh lain, saya udah bicara sama mahasiswa kemarin yang dari pertanian. Ayo kamu ketemu sama saya, kita buatkan konsep. Hampir semua industri perkebunan sawit itu hanya ditanami pohon sawit, padahal luasan ribuan hektar. Jalan menuju panennya gampang. Kenapa tidak di sela-sela kebun sawit itu ditanam tanaman pangan? Jagung misalkan, singkong misalkan, dan lain-lain. Ayo kita buat. Saya yang negosiasi dengan para pemilik konsesi-konsesi itu, supaya kita tidak perlu bayar untuk menanam di sana. Tapi hasilnya bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Itu program-program banyak yang akan saya buat di Kaltim bersamaan dengan Indonesian Biomass Research. Tidak ada masa depan lagi di industri sawit. Kecuali mulai sekarang kita memperbaiki itu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya.